Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Bersama Ustazah Robi di sini. Nanti kalian akan belajar tentang bagaimana memperkirakan isi suatu teks non-fiksi di tema 6, khususnya di muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, siapkan diri kalian. Jangan lupa berdoa dulu. Dalam hati silahkan berdoa. Bersama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian silahkan menyiapkan buku kalian, baik buku tulis dan pendamping lainnya, untuk menambah literasi dan wawasan kalian. Selanjutnya jangan lupa LKS, alat tulisnya juga disiapkan, dan pastikan tempat yang nyaman ya, agar dalam belajar kalian bisa lebih maksimal. Selanjutnya seperti yang Ustazah sampaikan tadi, hari ini kita akan memperkirakan teks non-fiksi dari judul. Nah, memperkirakan berarti mengira-ngira. Mengira-ngira apa sih isi teks non-fiksi dilihat dari judulnya saja. Nah, sebelumnya kalian akan mengetahui apa sih teks non-fiksi itu, kemudian bagaimana cara memperkirakan isi teks dari judulnya saja tanpa membaca isinya. Kemudian mencari kata kunci atau keywordnya apa. Lanjut, teks non-fiksi adalah suatu karya atau tulisan yang tidak bersifat fiksi atau hayalan. Jadi bukan hayalan, non itu bukan, non-fiksi, sedangkan fiksi hayalan, berarti bukan hayalan. Apa kalau bukan hayalan? Ya, betul. Berarti berdasarkan fakta dan kenyataan atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contohnya apa? Buku kesehatan. Bagaimana kalau buku kesehatan itu adalah fiksi atau bukan nyata, maka akan menjerumuskan orang lain. Maka dari itu buku kesehatan itu harus bersifat non-fiksi atau nyata, benar-benar terjadi agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian biografi seseorang atau latar belakang atau cerita seseorang, mulai dari pendidikannya, kemudian keluarganya, nama, alamat. Nah, itu biografi seseorang. Kemudian artikel dan esai atau tulisan. Dari sini sudah paham? Nah, langsung Ustazah contohkan saja apa sih manfaat dari mengira suatu isi pada teks non-fiksi. Nah, ini bisa dipraktekkan saat kalian ke toko buku. Apakah kamu pernah pergi ke toko buku? Saya yakin semuanya pasti pernah ke toko buku. Saat kita ke toko buku, kita tidak akan bisa melihat semua buku yang ada di sana, apakah isinya. Kita hanya bisa melihat judulnya saja. Kemudian bagaimana yang mau beli tapi takut nanti isinya nggak sesuai? Nah, jangan takut, tenang. Kita masih bisa melihat isi buku dengan cara memperkirakan dari judulnya. Memperkirakan isi teks non-fiksi tidak hanya dari buku, melainkan teks yang dari atau bersumber dari media cetak maupun elektronik. Bisa dari radio atau televisi, itu merupakan media elektronik. Nah, kita juga bisa melihat dari judulnya saja ataupun media cetak. Contoh media cetak itu ada surat kabar, ada majalah. Itu kita bisa juga
memperkirakan isinya dari judul. Nah, sekarang bagaimana ya caranya memperkirakan isi dengan melihat judul saja? Yang pertama, membaca dengan cermat judul teks tersebut, kemudian mencari kata kunci atau keyword. Itu menjadi pemandu pembaca untuk memperkirakan isi pokok atau informasi pada bacaan. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini ada judul manfaat mengkonsumsi sayur kangkung. Judulnya manfaat mengkonsumsi sayur kangkung. Kira-kira keywordnya apa kalau gitu? Manfaat sayur kangkung. Tanpa mengkonsumsi pun kata kunci sudah jadi. Nah, karena yang lebih penting itu adalah manfaat sayur kangkung. Kalau gitu kira-kira isinya apa kalau manfaat sayur kangkung di dalam buku itu? Ada yang bisa? Ya, coba ini. Ini hasil perkiraan dari Ustazah nih. Yang pertama dan kedua coba perhatikan. Jadi menurut Ustazah, kata kuncinya dari judul manfaat mengkonsumsi sayur kangkung tadi adalah manfaat sayur kangkung. Ketika ada judul manfaat sayur kangkung, maka perkiraannya adalah menjelaskan pengertian sayur kangkung itu apa. Jadi mulai dari yang sederhana dulu. Apa pengertian sayur kangkung? Barangkali orang yang membaca nggak tahu apa yang dibahas, ya pasti apa sih sayur kangkung itu. Nah, pengertian sayur kangkung. Kemudian menjelaskan kandungan isi sayur kangkung. Karena kata kuncinya tadi manfaat, jadi dia menjelaskan kandungan yang terdapat dalam sayur kangkung. Perkiraan yang ketiga adalah menjelaskan manfaat mengkonsumsi sayur kangkung. Nah, sekarang coba mari berlatih memperkirakan isi dengan judul lain. Dengan hanya melihat judulnya, coba sekarang perkirakan apa isinya. Yang pertama, gejala pubertas. Maka kira-kira apa ya? Nah, kemungkinan isinya adalah pengertian pubertas dan tanda-tanda pubertas. Itu dari judul apa? Gejala pubertas. Judul yang kedua, pola hidup sehat. Nah, kalau pola hidup sehat berarti apa? Pengertian hidup sehat, cara hidup sehat. Oke. Kemudian peduli lingkungan. Maka perkiraannya adalah mencari permasalahan yang terjadi pada lingkungan dan cara menjaga lingkungan yang baik. Judul yang keempat adalah makanan sehat. Kira-kira kalau makanan sehat apa ya? Ini belum ada. Iya, pengertian makanan sehat itu apa, kemudian jenis-jenis makanan sehat itu apa, gitu ya. Itu adalah perkiraannya. Nah, yuk kita cari perkiraan informasi pada judul teks di bawah ini. Nah, sekarang kamu kira-kira ya, tulis pada buku kalian, carilah 2 jawaban seperti Ustazah tadi sebagai perkiraan isi teks dengan menuliskan di bawahnya foto dan kirimkan ke e-learning madrasah. Hasil tugas sila difoto, kemudian kumpulkan di KI 4 kelas tematik 6 semester 2. Nah, ini soalnya yang pertama adalah bertanam hidroponik. Ini kalau Ustazah memperkirakan satu saja, pengertian menanam hidroponik itu apa. Silahkan dilanjutkan. Kemudian judul yang kedua, melaksanakan kewajiban di rumah. Judul yang ketiga, reklame. Judul yang keempat adalah manfaat pajak bagi negara. Coba perkirakan, nanti silahkan ditulis di buku tulisnya, kemudian hasilnya difoto dan dikumpulkan di KI 4 e-learning kelas tematik 6 semester 2. Subtema 2,
Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana memperkirakan suatu isi non-fiksi dengan hanya, ingat, dengan hanya membaca judulnya saja, maka ini di subtema 2 kita akan membahas menemukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Kalau kita membahas tentang gagasan utama, maka tidak jauh dan pasti akan membahas tentang kalimat utama. Nah, ini kalimat utama harus kita tentukan dahulu. Kalimat utama itu adalah kalimat yang paling umum, yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya penjelas, dan biasanya nggak perlu penghubung kalimat agar dia memiliki arti. Nah, biasanya kalimat utama ini ada di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Bagaimana caranya menentukan kalimat utama? Yang membaca paragraf itu dengan cermat, baru kalian akan tahu apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, ciri-cirinya nih, ciri-ciri kalimat utama mengandung, maaf itu salah ya, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan. Jadi intinya dia bisa dijabarkan ke dalam kalimat-kalimat lain atau kalimat pendukung dan kalimat penjelas. Kalimat itu atau kalimat utama itu dapat berdiri sendiri atau memiliki arti jelas. Dapat dibentuk tanpa kata sambung dengan, misalkan. Kemudian kadang-kadang atau biasanya dan rata-rata mayoritas itu kalimat utama apabila terletak di akhir, maka ia ditandai dengan jadi atau mengarah kepada kesimpulan jadi. Nah, setelah ada penjelasan jadi, nah suatu kalimat tersebut setelah jadi dikatakan kalimat utama. Kemudian yang penting, nah setelah yang penting itu juga kalimat utama sebagai kesimpulan. Nah setelah kata-kata itu juga merupakan kalimat utama. Oleh karena itu, nah itu juga kalimat utama. Ataupun dengan demikian, nah itu juga bisa dikatakan kalimat utama. Nah biasanya ini berada di akhir atau paragraf akhir. Paragraf di bagian akhir, kalimat pada suatu paragraf tapi yang berada di bagian akhir paragraf, maksudnya seperti itu. Kemudian setelah kita menemukan kalimat utama, maka dari kalimat utama itu coba kamu ceritakan kembali yang lebih singkat. Maka cerita singkatmu itu dari suatu kalimat utama itu disebut dengan gagasan utama atau gapok, atau disebut juga gagasan pokok. Ya, sudah jelas kan bagaimana menemukan gagasan utama? Yang pertama adalah membaca, kemudian harus menemukan kalimat utamanya dulu, baru nanti bisa menemukan gagasan utama. Kita dapat menemukan isi teks dari gagasan pokok. Nah, ini ketika kita tadi kan membeli buku ya, membeli buku dalam keadaan segel. Untuk menemukan isinya kita melihat keyword dari kata kunci dari judulnya. Nah, sekarang kita sudah bisa nih membuka bukunya. Nah, bagaimana cara menemukan isi teks yang beneran yang ada di dalamnya? Ya dibaca dulu, kemudian mencari kalimat utama pada paragraf dulu, baru setelah mencari kalimat utama kalian mencari gagasan pokok dari kalimat utama tersebut, kemudian mencoba mengungkapkan gagasan pokok secara singkat dengan bahasa sendiri dari paragraf per paragraf, maka kamu akan menemukan keseluruhan isi teks dari gagasan pokok. Nah, mungkin lebih jelasnya skema mencari gagasan pokok dapat kalian simak pada berikut ini.
Jadi membaca cermat, betul ya. Kemudian menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Misalkan dalam suatu teks pokok tersebut memiliki 4 paragraf misalkan. Maka kalian setelah membaca mencari satu-satu kalimat utamanya yang mana. Apa di awal, di tengah paragraf, ataukah di akhir paragraf. Selanjutnya, setelah menemukan kalimat utama, ceritakan secara singkat, karena kalimat utama itu kan lebih panjang. Maka temukan gagasan utamanya dari kalimat utama tersebut. Setelah itu, ada 4 gagasan utama yang sudah kamu temukan dari 4 paragraf. Maka gagasan utamanya kamu cari 4 juga. Nah, setelah 4 kamu baca dan cobalah untuk menceritakan kembali gagasan utama yang berjumlah 4 itu dengan bahasamu sendiri. Maka itu akan ditemukan yaitu gagasan pokok dari teks keseluruhan. Dan tugas kamu nanti yang terakhir di subtema 3 adalah membandingkan informasi. Kenapa membandingkan? Agar dapat membuktikan betul nggak sih aku tadi udah memperkirakan isi teks dengan melihat judulnya saja, dengan aku benar-benar membaca isi buku tersebut mulai dari paragraf 1 sampai 4 sampai terakhir, mencari kalimat utamanya, kemudian mencari gagasan pokoknya, dan ketemu menjadi gagasan pokok keseluruhan teks. Sama nggak kira-kira dengan 2 cara itu? Nah itu. Dan umumnya kedua cara itu memiliki hasil yang sama. Jadi lebih mudah mana? Iya dong, lebih mudah mencari isi teks non-fiksi dengan cara melihat judulnya saja, tapi lebih akuratan dalam menganalisis atau memperkirakan isi suatu teks dengan cara membaca, kemudian mencari kalimat utama, menemukan gagasan pokok, dan menceritakan kembali. Itu lebih akurat. Tapi kalau kita sudah dalam keadaan seperti di toko buku, kita hanya memperkirakan dengan melihat judulnya saja. Nih, subtema 3 benar kan? Bagaimana sih membandingkan perkiraan informasi yang didapat dari judul tanpa membaca keseluruhan teks dengan informasi yang didapat dari keseluruhan teks? Nah, seperti yang dijelaskan Ustazah di depan tadi, kalimat utama itu bisa di awal, bisa di tengah, juga bisa di akhir. Kalau di awal disebut deduktif, ya, terletak di awal paragraf. Jadi kalimat utama tersebut kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Biasanya polanya mulai dari umum dulu ke khusus. Kalau umum berarti dia dapat dijelaskan di penjelas-penjelas lainnya, di kalimat-kalimat setelahnya. Maka kalimat utamanya itu ada di awal. Kemudian induktif. Induktif adalah kalimat yang diawali dengan kalimat-kalimat penjelas. Biasanya polanya kalimat utama berada di akhir paragraf, sedangkan campuran ini memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kemudian bagaimana sih cara membandingkan dua informasi dari judul, dari hanya membaca judulnya saja, dengan yang mengira dengan cara membaca kemudian menemukan kalimat dan gagasan utama dari suatu teks. Yang pertama membaca, pasti membaca. Kemudian yang kedua adalah mencatat tiap informasi yang penting, jadi membaca catatan-catatan kecil. Kemudian membaca setiap soal dengan teliti.
mencari jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Nah, selanjutnya selesai dari sini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Ustazah, mulai dari memperkirakan isi suatu teks non-fiksi dengan cara hanya membaca judulnya saja. Dan yang kedua adalah dengan cara mencari kalimat utama, menemukan gagasan utama, dan menceritakan kembali. Kemudian baru kalian membandingkan kedua cara tersebut dan temukan apakah perkiraan kalian memiliki kesamaan. Karena umumnya dua cara itu memiliki hasil yang sama. Sekian dulu dari Ustazah, ada kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami bisa langsung menghubungi Ustazah. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.